Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua santri-santri kelas 8A sampai kelas 8G Madrasah Sanawiyah Qudsiyah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi melalui secara virtual ya, untuk pembelajaran IPS. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Ini berarti materi yang kedua. Mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita laksanakan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan ilmu yang barokah dan manfaat. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya untuk materi yang kedua, kita melanjutkan materi yang kemarin. Kita sudah mempelajari negara-negara di Asia Tenggara. Kita sudah mengenal lokasinya masing-masing negara di Asia Tenggara. Nah, untuk sekarang, materi yang kedua kita akan mengenal secara lebih detail masing-masing dari negara-negara di Asia Tenggara. Ya, jadi kalau kemarin yang kita pelajari secara global, kita mempelajari negara-negara di Asia Tenggara secara global, kita mengetahui letak-letaknya. Sekarang kita mengetahui secara lebih detail masing-masing dari negara-negara di Asia Tenggara. Kita mulai dari peta ini ya. Tentunya kalian masih ingat ya, peta dari negara-negara di Asia Tenggara. Ya, kalian perhatikan lagi peta Asia Tenggara hingga kalian bisa melihat letak-letak dan negara mana saja yang termasuk kawasan Asia Tenggara. Ya, mulai dari Indonesia, Malaysia, Filipina dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat. Nah, perhatikan. Nah, untuk sekarang saya akan ajak kalian untuk berjalan-jalan, menjelajahi negara-negara di Asia Tenggara. Karena kondisinya masih seperti ini, ya, kita berjalan-jalan secara virtual. Nah, kita akan menjelajahi masing-masing jalan-jalan ke negara-negara di Asia Tenggara secara virtual. Kalian sudah siap ya? Nah, kalau sudah siap, mari kita berangkat. Nah, sekarang posisi kita di sini ya. Nah, kita masih di Indonesia seperti ini. Ini bendera Indonesia dan ini Monas atau ibu kota. Sekarang sementara masih di Jakarta, ibu kota Indonesia. Ini ikon Indonesia itu Monas. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan ke Malaysia ya. Sekarang kita sudah sampai ke Malaysia. Ini bisa kalian perhatikan bendera Malaysia seperti ini. Di sebelah kiri ya. Sebelah kanan ada gambar menara kembar Petronas. Ini yang menjadi ikon dari negara Malaysia. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan ke Singapura. Sekarang kita sudah sampai ke Singapura. Ini ada bendera Singapura. Kalau kalian perhatikan, benderanya hampir sama dengan bendera Indonesia, yaitu merah putih. Bedanya di situ ada bulan sabit dan 5 bintang. Ya, itu. Dan sebelah kanan ada gambar patung Merlion. Ini yang menjadi ikon Singapura. Jadi kalau kalian jalan-jalan Singapura, jangan lupa mampir ke patungnya, foto di sini. Nah, selanjutnya kita sampai ke Brunei Darussalam. Ini bisa kalian perhatikan benderanya berwarna kuning, ada garis diagonal ya, putih dan hitam. Sudah ada lambang negara Brunei Darussalam. Di sebelah kanannya ini gambar Istana Sultan Brunei ya, di Bandar Sri Begawan ya, indah sekali. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ke Filipina ya. Kita sudah sampai ke Filipina sekarang.
Ini kalian perhatikan bendera Filipina seperti ini, ya. Terus ini bangunan-bangunan yang ada di negara Filipina, di ibu kota Filipina, ya. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Filipina nanti ya pemandangannya seperti ini, ya. Sekarang kita lanjut perjalanan ke Thailand. Thailand itu benderanya berwarna merah, putih, biru, putih, merah lagi, ya. Seperti itu, ya. Jadi perhatikan sebelah kanan ini menjadi ikonnya yaitu Wat Arun. Ya, Wat Arun ini kuil Buddha yang ada di Thailand yang terletak di sebelah Sungai Chao Phraya. Ini sangat indah sekali ini bentuknya. Nah, ini kalau kalian jalan-jalan ke Thailand mampir ke sini, ya. Lanjutkan perjalanan ke Laos, ya. Laos itu benderanya seperti itu, ada merah dan ada bulatan putih di tengah. Di sebelah kanan gambarnya di sini yaitu Phat Pon. Ini ada patung bendera patung Buddha, ya, tidur, ya. Patung Buddha tidur. Ini jadi ikon negara Laos. Nah, jadi kalau kalian jalan-jalan ke Laos, nah, jangan lupa mampir ke sini. Nah, ini jadi ikon yang terkenal gitu, ya. Kita lanjutkan perjalanan ke Vietnam. Sampai ke Vietnam, benderanya seperti ini, berwarna merah, ada bintang di tengah. Nah, itu ada bangunan yang ada di Vietnam, di ibu kotanya. Lanjutkan perjalanan ke Kamboja. Bendera Kamboja, ini bendera berwarna merah dan putih, dan ada Angkor Wat. Ini bentuk Angkor Wat, ya. Di sebelah kanan ini ada kuil Angkor Wat. Nah, ini sangat terkenal di Kamboja, yang jadi ikon Kambojanya. Kita lanjutkan perjalanan ke Myanmar. Ini bendera Myanmar, ada warna kuning, hijau, dan merah, ada bintang di tengah. Bendera ini adalah bendera yang baru. Sebelumnya bendera berwarna merah, di tengahnya ada kuning, ada gambar bulatan. Nah, ini bendera yang baru tahun 95. Ya. Terus ini ada kuil yang ada di Myanmar, itu ada, jadi ikonnya Myanmar. Nah, yang terakhir, ya, kita jalan-jalan ke Timor Leste. Nah, itu ada bendera bintang kejora, ya. Benderanya berwarna merah, ada gambar bintang kejora, itu bendera Timor Leste, dan itu ada bangunan yang ada di Timor Leste. Nah, selanjutnya, ya, setelah kita jalan-jalan ke masing-masing dari negara-negara di Asia Tenggara, nah sekarang kita akan mempelajari identitas masing-masing dari negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama Indonesia, ya. Ibu kota Jakarta, pemerintahan Republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden. Indonesia karena presidensial sama antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hari kemerdekaan 17 Agustus, mata uang rupiah berkepentingan 8 Agustus 1967. Kondisi fisik letak astronomis ini bisa kalian perhatikan sendiri. Luas wilayah 1.905.000 kilometer, atau 1,90 juta kilometer persegi. Batas wilayah utara sebelah dengan Laut Cina Selatan, Malaysia dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan Samudra India, Timor Leste dan Australia. Sebelah barat Samudra India, sebelah timur Papua Nugini. Iklim tropis. Ya, bintang alamnya nanti bisa dibaca sendiri, ya. Lanjut, jumlah penduduk 267,7 juta jiwa tahun 2018. Agama mayoritas Islam, ya, 88,8%. Nah, ini saya kira yang lain sudah jelas. Sekarang kita lanjutkan identitas Malaysia.
Nama negara kerajaan Diraja Malaysia. Nah, ini karena bentuk kerajaan ya. Ibu kota Kuala Lumpur. Tapi sekarang sudah Putrajaya. Ibu kotanya kan beda, Putrajaya. Ini data lamanya. Pemerintahan monarki konstitusional atau berarti berbentuk kerajaan. Kepala negara yang di Pertuan Agung atau raja ya, dulu di Malaysia istilahnya yang di Pertuan Agung. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Jadi karena sistemnya kerajaan, jadi kepala negara dan kepala pemerintahan berbeda. Kepala negaranya itu raja, dia sebagai simbol yang menjalankan pemerintahan itu Perdana Menteri. Lagu kebangsaan negaraku, hari kemerdekaan 31 Agustus 57, berarti lebih dulu Indonesia ya. Mata uang ringgit bergabung dengan ASEAN 8 Agustus 67 sama dengan Indonesia. Letak astronomis bisa diperhatikan sendiri, luas wilayah 328.847 km. Jadi dibanding Indonesia sangat jauh ya. Indonesia itu 1.900.000, Malaysia hanya 300.000. Batas wilayah sebelah utara Laut Cina Selatan, Thailand, Brunei Darussalam. Sebelah selatan Samudra Singapura dan Indonesia, sebelah barat Samudra India, sebelah timur Samudra Pasifik. Iklim tropis sama dengan Indonesia. Nah, bentang alam ini yang perlu saya jelaskan. Malaysia dibagi dua, ada bagian barat dan bagian timur. Nah, bagian barat ini ya, yang ada ibu kotanya ya di Malaysia bagian barat, dan bagian timur itu yang sebelah dengan Kalimantan, berada di Pulau Kalimantan. Kondisi penduduk, jumlah penduduk 31,53 juta jiwa ini tahun 2018 ya. 31 juta, Indonesia 260 juta. Agama mayoritas Islam di sini 50%. Ya, 50%, Indonesia 80%. Suku bangsa Melayu, Tionghoa, India. Makanya kalau kalian lihat Upin Ipin, itu kan ada orang Tionghoa, dan orang Chinanya, ada Indianya, orang Melayu, ya, kalau aslinya sana orang Melayu. Bahasa resminya bahasa Melayu. Tapi juga ada bahasa Tionghoa, orang Cina, dan bahasa Inggris karena Malaysia jajahan Inggris. Kita lanjut identitas Thailand. Nama negara Thailand atau Muang Thai. Ini bisa disebut Thailand, bisa disebut Muang Thai. Ibu kota Bangkok. Pemerintahan monarki konstitusional atau berbentuk kerajaan. Kepala negaranya raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ini hampir sama dengan Malaysia. Cuma kalau Malaysia sebutannya aja berbeda. Lagu kebangsaan Lengcar Thai. Hari kemerdekaan ya, karena Thailand ini negara tidak pernah dijajah. Artinya dia memang sudah merdeka dari awal. Nggak ada hari kemerdekaannya ya. Merdeka terus. Mata uang baht. Mata uang baht bergabung dengan ASEAN 8 Agustus 67 sama dengan Indonesia. Letak astronomis ya, bisa diperhatikan diri, dilihat ya. Luas wilayah 513.120 km persegi. Ya, dibandingkan dengan Malaysia masih luas Thailand. Ya, dibanding Indonesia ya, masih luas Indonesia. Indonesia 1.900.000, ini 500 kok. Batas wilayah utara Myanmar dan Laos, selatan Malaysia, sebelah barat Myanmar, sebelah timur Kamboja dan Laos. Iklim tropis sama dengan Indonesia. Tentang alam ini bisa dibaca ya, lihat sendiri. Jumlah penduduk 69,43 juta jiwa. Dibanding Indonesia ya masih jauh ya, Indonesia 260 juta. Agama mayoritas Buddha ya, 94% ini Buddha. Suku bangsa di sana, suku bangsa Thailand namanya suku Thai 75%. Bahasa juga bahasa Thai. Kita lanjutkan ke identitas Singapura. Nama negara Republik Singapura atau Republic of Singapore. Ibu kota Singapura. Jadi nama negara dan ibu kotanya sama. Pemerintahan Republik. Nah, ini walaupun Republik artinya bukan kerajaan, hingga untuk memilih kepala pemerintahan itu melalui
pemilihan, bukan keturunan. Kalau raja itu keturunan, kalau republik berarti melalui pemilihan umum. Ya. Tapi walaupun republik di sini dibedakan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Ya. Kalau Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan itu sama, presiden. Kalau di Singapura ada kepala negara itu presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Lagu kebangsaan majulah Singapura. Hari kemerdekaan 1965. Ya, jadi Singapura ini merdeka 20 tahun setelah Indonesia merdeka. Ya, tahun 65 baru merdeka. Mata uang dolar Singapura bergabung dengan ASEAN 8 Agustus 67 sama dengan Indonesia. Kondisi fisik atau astronomis bisa dilihat luas wilayah ini yang paling kecil dari negara-negara di Asia Tenggara. Nah, Singapura ini paling kecil hanya 697 km persegi. Jadi kalau gambaran gampangannya sekitar 30 kali 20 km. Jadi kira-kira gitu, kurang lebihnya ya. Panjangnya 30 km, lebarnya 20 km. Ya, jadi kalau dikalikan sekitar 600 km persegi. Ya, jadi kecil sekali. Batas wilayah utara Selat Johor, Malaysia, selatan Selat Singapura, Indonesia, sebelah barat Selat Johor, sebelah timur Selat Singapura, Laut Cina Selatan, iklim tropis. Tentang alam, negara kepulauan terkecil yang berada di semenanjung peninsula. Nah, ini seperti ini. Jumlah penduduk, nah walaupun kecil tapi jumlah penduduknya lumayan padat. Nah, jadi dengan luas yang sekian, jumlah penduduk sekian ini termasuk padat. Nah, jumlah penduduknya 5,639 juta jiwa, jadi 5 juta lebih. Agama Buddha, ya, Islam, Taoisme, Hindu dan Kristen. Itu lebih banyak Buddha, walaupun tidak sangat dominan, ya, artinya hampir merata. Gitu. Tapi yang tetap lebih banyak Buddha, karena di sana lebih banyak orang-orang Tionghoa yang menguasai di Singapura. Kalau penduduk aslinya orang Melayu, tapi dikuasai orang-orang Tionghoa. Suku bangsa ini 78% Tionghoa. Ya, 78% orang-orang Tionghoa, orang Cina. Nah, itu baru Melayu. Bahasa resmi bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris. Ada juga bahasa Tionghoa. Kita lanjutkan ke Filipina. Nama negara Republik Filipina. Ibu kota Manila. Pemerintah Republik, kepala negara, pemerintahan presiden, ini sama dengan Indonesia. Ya. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang, hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Mata uang peso Filipina. Bergabung dengan ASEAN 8 Agustus 1967 sama dengan Indonesia. Kondisi fisik untuk astronomis bisa dilihat luas wilayah 300.000 km. Nah, batas wilayah Samudra Pasifik, Laut Sulawesi, Laut Sulu, Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik. Iklim tropis. Tentang alam, nah ini Filipina ini negara kepulauan. Nah, seperti Indonesia banyak pulau. Ada dua pulau besar. Pulau utama itu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Luzon di utara, Mindanao di selatan. Jumlah penduduk termasuk banyak ya, 106,7 juta jiwa. Hampir separuhnya Indonesia. Agama mayoritas Katolik Roma, 85% Katolik Roma. Jadi mayoritas Kristen. Ya. Suku bangsa Mestizo Filipino. Ya. Bahasa resminya namanya bahasa Tagalog. Kita lanjut ke Brunei Darussalam. Nama negara Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Seri Begawan, pemerintahan kesultanan atau kerajaan, karena istilahnya sultan. Kepala negara dan kepala pemerintahan sultan, ini jadi satu. Ya. Kerajaan tetapi kepala pemerintahannya juga sultan. Sultan Brunei. Lagu kebangsaan Allah peliharakan sultan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Ini termasuk yang agak akhir ya. Negara-negara di Asia Tenggara yang merdekanya ke tahun 84.
mata uang dolar Brunei. Jadi yang mata uang dolar di negara di Asia Tenggara ada dua, ada Singapura, dolar Singapura, dan ada dolar Brunei. Bergabung dengan ASEAN 8 Januari 84. Data astronomis, luas wilayah 5.765 km. Ini juga kecil ya, tapi dibanding Singapura masih luas Brunei Darussalam. Batas wilayah sebelah utara Laut Cina Selatan, sebelah selatan Malaysia, barat timur Malaysia semuanya. Iklim tropis. Keadaan penduduk, jumlah penduduk ini paling sedikit. Jumlah penduduknya paling sedikit di Asia Tenggara itu Brunei Darussalam. Hanya 428.962 juta jiwa. Ya. Jadi kalau Singapura dengan luas wilayah yang kecil, penduduknya sampai 5 juta. Kalau ini hanya 400.000. Agama Islam mayoritas Islam 60%. Suku bangsa Melayu, ya, bahasa juga bahasa Melayu sama seperti Malaysia. Kita lanjut ke Vietnam. Nama negara Republik Sosialis Vietnam, ibu kota Hanoi, pemerintahan Republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Nah, selanjutnya ini bisa diperhatikan hari kemerdekaan, mata uang dong. Ya. Bergabung dengan ASEAN ini agak terlambat, yaitu tahun 95 baru bergabung. Letak astronomis sudah dilihat, luas wilayah 513.120 km. Batas wilayah utara dengan Cina, selatan Laut Cina Selatan, barat Teluk Siam, Laos dan Kamboja, sebelah timur Laut Cina Selatan, iklim tropis. Kondisi penduduk, jumlah penduduk ya 95,54 juta jiwa, ini juga lumayan banyak. Agama Buddha, di sana mayoritas Buddha. Suku bangsa Vietnam, bahasa Vietnam. Kita lanjut ke Laos, Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kota Vientiane. Pemerintahan Republik, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Ini seperti Singapura ya. Di Republik tapi ada kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Lalu kebangsaan Pengkat Lao. Hari kemerdekaan 22 Oktober. Mata uang KIP. Ya. Bergabung dengan ASEAN tahun 97. Letak astronomis bisa dilihat, luas wilayah 236.800 km. Ya lumayan, tidak terlalu besar. Luas wilayah batas utara Cina dan Vietnam, selatan Kamboja, barat Thailand, timur Vietnam, iklim tropis. Nah ini Laos ini satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut karena dia di tengah, tidak punya laut. Kondisi penduduk 7,62 juta jiwa, ini sekitar 7 juta. Agama mayoritas Buddha. Suku bangsa sukunya Lao. Suku Lao bahasa juga bahasa Lao. Myanmar. Negara Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kota Yangon, pemerintah republik. Ini juga bersama dengan Laos ya, pemerintah republik, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Republik Kebangsaan Kabe Makye. Hari kemerdekaan 4 Januari 48. Mata uang Kyat. Bergabung dengan ASEAN 97. Data astronomis bisa dilihat, luas wilayah 678,36 km. Nah, jadi setengah juta kilometer ya. Indonesia 1.900.000. Batas wilayah utara Cina, Laut Selatan dengan Laut Andaman, barat Teluk Benggala, Bangladesh, timur Thailand, iklim tropis. Kondisi penduduk, jumlah penduduk 53,71 juta jiwa. Agama Buddha, mayoritas Buddha 85%. Suku bangsa etnis Burma, itu nama lain dari Myanmar itu Burma. Bahasa Myanmar. Lanjut ke Kamboja. Nama negara Kampuchea. Kalau Kamboja ini sebutan orang Indonesia ya. Dan nyebutnya Kampuchea. Ibu kota Phnom Penh, pemerintahan monarki konstitusional di kerajaan. Kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri. Kebangsaan, hari kemerdekaan, mata uang Rie. Bergabung saja tahun 99 ini lebih lambat lagi ya.
Luas wilayah 181.300 km batas utara dengan Laos, selatan Teluk Siam, barat Thailand, timur Vietnam. Iklim tropis sama. Jumlah penduduk 16,25 juta jiwa, sedikit ya. Agama mayoritas Buddha, suku bangsanya Khmer. Nah, suku bangsa di Kamboja Khmer, bahasa juga bahasa Khmer. Nah, kita lanjutkan ke Timor Leste ya. Ini yang paling terakhir, kita mengenal negara Timor Leste. Kita tahu Timor Leste ini dulu pernah menjadi bagian dari negara Indonesia dan merdeka dari Indonesia tahun 99. Itu dia berdiri sebagai negara yang merdeka itu tahun 2002. 2002 dia menjadi negara yang berdiri sendiri. Nah, ini bisa diperhatikan. Nama lengkap Republik Demokratik Timor Leste atau Timor Lorosai, nama lokalnya itu ya. Untuk pemerintahan Republik sistem presidensial, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri, itu kota Dili, luas wilayah 14.804 km persegi, jumlah penduduk 1.321.929 jiwa. Pertumbuhan penduduk 2,39%. Agama resmi bahasa Tetum dan bahasa Portugis. Agama mayoritas Katolik Roma 96% ya, Katolik Kristen. Mata uang dolar Amerika Serikat karena masih menggunakan dolar, belum punya mata uang sendiri. Hari kemerdekaan 20 Mei 2002. Ini resminya tahun 2002. Lebih lepas Indonesia tahun 99. Nah, sekian dulu materi pada pagi hari ini. Semoga kita keluarga senantiasa diberi kesehatan dan lindungan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.